Kita ke Labuhan Batu. Pemirsa, Polres Labuhan Batu meringkus pelaku pembunuhan dari persembunyiannya di 4 kabupaten berbeda. Kelima pelaku sempat buron karena melarikan diri usai melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban RS, warga dusun 14 Desa Serakyat, Panai Tengah, Labuhan Batu tewas mengenaskan bersimbah darah. Personel Satreskrim Polres Labuhan Batu berhasil meringkus para pelaku pembunuhan dari berbagai lokasi persembunyiannya. Kelima pelaku masing-masing, HT 40 tahun, ditangkap di daerah Panipahan, Provinsi Riau, 1 hari setelah peristiwa pembunuhan. RH alias Dayat, 21 tahun, yang diduga akan kabur ke Malaysia, ditangkap di kota Tanjung Balai 1 hari kemudian. Sementara HS alias Lian, 29 tahun, dan SM alias Sugi, 25 tahun, ditangkap di Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan 1 pekan kemudian. Sedangkan DS alias Madi, 37 tahun, ditangkap di Pasar 9 Parcut Setuan, Deli Serdang 11 hari kemudian. Kanit Pidum Satreskrim Polres Labuhan Batu, Ibda Sarwedi Manurung menjelaskan, motif para pelaku melakukan pengeroyokan tidak senang dengan perilaku korban yang kerap dianggap arogan, di mana kejadian bermula ketika korban cekcok dengan sopir truk yang melintas di jalan lintas Serakyat menuju perkebunan kelapa sawit PT HPP. Korban yang saat itu mengaku akan ditabrak truk tidak terima karena warga melerai dan ditinggal sopir truk begitu saja. Merasa tidak terima, korban kembali ribut dengan melampiaskan kemarahannya melempar dinding rumah para pelaku dengan batu. Mereka tidak terima atas kelakuan korban. Para pelaku yang 2 diantaranya tetangga korban, sementara 3 lainnya merupakan warga pendatang yang bekerja di pembangunan PMKS di PT HPP, mendatangi rumah korban. Korban sempat lari namun terjatuh. Melihat korban terjatuh, para pelaku memukuli korban dengan kayu bulat dan martel besar hingga akhirnya tewas. Kejadiannya berawal ketika saudara Ruliman Semangunus Songat DS Acong menyetop mobil di jalan lintas Jamu ke Panipahan, terjadi pertengkaran mulut. Tidak puas si Acong ini dengan pertengkaran yang seperti tadi, dia melampiaskan marahnya ke para pelaku ini dengan melempar barang mereka, tempat tinggal mereka. Jadi mereka ini adalah para pekerja galian di dekat TKP itu. Jadi mereka merasa tersinggung, para pelaku tersinggung, mengejar balik korban sampai ke rumahnya, sampai ke TKP tempat menjadi perkara. Jadi peran masing-masing ini bermacam-macam, bervariatif. Ada yang menendang korban, ada yang memukul tubuh korban, dan ada yang memukul pakai godam atau palu besar, tapi tidak kena di tangan korban. Karena ini dipukul oleh saudara Aulian dengan menggunakan kayu bulat besar ini ke bagian kening kepala atas, sehingga kepala terluka tengah. Disitulah korban tergeletak langsung. Salah seorang pelaku, HS, menyebutkan, bermula saat korban yang diduga mabuk melempar dinding rumah mereka. Merasa tidak terima, mereka secara spontan melakukan penganiayaan kepada korban hingga tewas. Terutama Pak, kami kan tidak ada niat apa-apa, tidak ada maksud apa-apa. Tiba-tiba kami kan dilempar Pak dengan batu. Kebetulan syukurnya batu itu mengenai dinding dan pecah. Serpihan batu itu mengenai kami yang ada di teras itu, termasuk keluarga dari Abang Taufik Pak. Dia melempar kan pasti ada alasannya, kesinggungan atau seperti sebelumnya memang setiap dia dipisah sama masyarakat, dia ingin ngajak rusuh Pak. Saya juga kurang paham dia agak dalam kondisi mabuk atau tidak. Soalnya semuanya diajaknya rusuh gitu Pak. Artinya kok korban menantang semua gitu? Iya, menantang semua Pak. Sebelumnya kamu kenal sama itu korban? Hanya 1 kali pembicaraan pernah bertemu Pak. Menyesal perbuatannya. Menyesal Pak. Bang, abang bekerja dengan kawan-kawan itu bekerja di mana Bang sebagai? Kami bekerja di pembangunan pabrik di sana Pak. PT apa Bang? PT HPP Pak, pabrik kelapa sawit. Pembangunan apa itu Bang? Pembangunan pabrik kelapa sawit Pak. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar pasal 338 subsidiar 170 ayat 2 ke 3 dari KUH Pidana. Ucok Storus melaporkan dari Labuhan Batu untuk